Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Captain Underpants. Film ini dirilis pada tahun 2017 yang lalu. Menceritakan tentang sepasang sahabat bernama George dan Harold. Mereka adalah anak sekolah dasar yang suka membuat lelucon. Namun karena hal itu juga sang kepala sekolah sangat membenci mereka berdua. Kehidupan di sekolah mereka awalnya sangat menyenangkan. Sayang kebahagiaan mereka terhenti ketika ada guru baru di sekolah itu, yang mana dia sangat jahat dan juga sangat jenius. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dikisahkan ada sebuah planet bernama Underpants World, tempat di mana semua orang hanya mengenakan celana dalam. Tiba-tiba planet itu mengalami kehancuran karena suatu hal. Untuk menyelamatkan putranya, sang raja dan ratu kemudian mengirim putra mereka jauh dari planet itu. Bayi itu kemudian mendarat di bumi dan dibesarkan oleh sepasang lumba-lumba. Singkat waktu, sang bayi tumbuh menjadi seorang superhero yang bernama Captain Underpants. Cerita singkat barusan hanyalah kisah dari komik buatan bocil bernama George dan Harold. Ketika bersantai, sang kepala sekolah yang bernama Mr. Krabs tiba-tiba mendatangi mereka dan langsung merobek-robek komik buatan mereka. Sang kepala sekolah terlihat sangat membenci mereka berdua. Hal itu dikarenakan lelucon-lelucon yang dibuat oleh kedua bocil itu, yang mana mereka berdua sudah berulang kali mengerjai semua guru di sekolah itu. Kendati demikian, Mr. Krabs belum bisa membuktikan jika mereka adalah pelakunya. Karena itu dia belum bisa menghukum mereka berdua. Namun dia berjanji akan menangkap basah aksi mereka. Di balik kejahilannya, George dan Harold ternyata mempunyai tujuan yang cukup mulia. Mereka hanya ingin menghibur semua murid di sekolah itu, yang sudah sangat lelah akan ketatnya aturan di sekolah itu. Setibanya di kelas, George dan Harold duduk di belakang Melvin, seorang murid kutu buku yang sangat mereka benci. Tak lama berselang, Mr. Krabs mengumumkan pada mereka semua untuk menghadiri konvensi penemuan sekolah pada hari Sabtu besok. Semua murid dan bahkan guru tak senang ketika mendengar itu. Namun berbeda dengan Melvin yang sangat kegirangan. Sepulang sekolah adalah waktu yang sangat membahagiakan bagi para murid. Tak terkecuali bagi George dan Harold. Mereka selalu menghabiskan waktu di rumah pohon sepulang sekolah. Di tempat itu mereka membuat komik bersama. Dan salah satunya adalah cerita tentang Captain Underpants. Persahabatan mereka sudah dimulai ketika berada di taman kanak-kanak. Kemudian pada keesokan paginya, George dan Harold memulai paginya dengan perasaan bahagia. Karena mereka sedang libur akhir pekan dan tidak bersekolah. Tapi kebahagiaan mereka hanya sesaat, karena sang ibu mengingatkan agar mereka pergi menghadiri konvensi penemuan. Selanjutnya terlihat para murid yang berjalan putus asa menuju auditorium sekolah. Tak lama kemudian acaranya pun dimulai, dengan Melvin yang mempresentasikan 17 alat penemuan terbarunya, yang mana itu membuat semua orang sangat bosan. Bahkan Mr. Krabs sampai tertidur pulas. George yang melihat keadaan itu sungguh tak sanggup lagi. Dia kemudian coba meyakinkan Harold untuk menyelamatkan para murid dari kebosanan. Diam-diam mereka menyelinap ke atas panggung dan mulai mempreteli toilet turbo canggih buatan Melvin. Akibatnya toilet itu mengalami kerusakan sampai menembakkan banyak tisu toilet ke seluruh ruangan itu. Hal itu kemudian membuat semua murid sangat kegirangan. Kebosanan mereka seketika saja berubah menjadi kesenangan. Dan kali ini usaha George dan Harold pun akhirnya berhasil. Tapi lagi-lagi hal itu membuat Mr. Krabs sangat marah, yang kemudian membuat mereka dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Di sini petaka pun akhirnya mendatangi mereka berdua. Ternyata aksi mereka sebelumnya sudah direkam oleh boneka milik Melvin. Mereka berdua pun tak bisa mengelak lagi, karena Mr. Krabs sudah mempunyai bukti atas kejahilan mereka. Mr. Krabs kemudian berencana menghukum mereka berdua dengan cara menempatkan mereka berdua di kelas yang berbeda.
Dia berpikir dengan cara itu bisa memusnahkan persahabatan mereka. Dan tanpa kebersamaan mereka, tak akan ada lagi kejahilan-kejahilan di sekolah itu. Hal itu lantas membuat George dan Harold sangat panik. Kedua bocil itu berpikir jika persahabatan mereka akan segera berakhir. Namun mereka tak mau menyerah begitu saja. Mereka lalu berencana untuk mencuri boneka perekam itu. Agar Mr. Krabs tak mempunyai bukti atas kejahilan mereka, diam-diam mereka mengintai pergerakan Mr. Krabs. Ketika berada di kantornya, Mr. Krabs didatangi oleh Edith, penjaga kantin sekolah yang diam-diam menyukai Mr. Krabs. Mr. Krabs juga menyukainya, namun mereka masih malu satu sama lain. Tak lama kemudian, George dan Harold berhasil masuk ke dalam ruangan Mr. Krabs. Mereka lalu mulai memeriksa seluruh tempat itu dan berhasil menemukan semua barang mereka yang disita oleh Mr. Krabs, seperti komik Kapten Underpants yang mereka ciptakan, dan juga cincin hypno milik George. Tiba-tiba Mr. Krabs datang memergoki mereka berdua, sembari memperlihatkan boneka yang mereka cari ternyata melekat pada kakinya. Sesuai dengan perkataannya, Mr. Krabs sudah mempersiapkan berkas pemisahan kelas mereka berdua, dan kini Mr. Krabs hanya tinggal menekennya. George yang sudah merasa putus asa kemudian coba menghipnotis Mr. Krabs menggunakan cincin hipnoplastik yang dia dapat dari kotak sereal. Awalnya tak terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba, secara perlahan Mr. Krabs mulai mengantuk. Semua yang ada di ruangan itu juga mulai melayang. Dan setelah itu kembali seperti semula. Mereka pun tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Tapi anehnya mereka berhasil menghipnotis Mr. Krabs. Mr. Krabs bahkan menuruti semua perkataan mereka. Mereka pun mulai bersenang-senang dengan memerintahkan Mr. Krabs bertingkah seperti ayam dan monyet. Hingga akhirnya mereka mendapatkan sebuah ide. Mereka lalu memerintahkan Mr. Krabs untuk menjadi Kapten Underpants. Mendengar itu, Mr. Krabs langsung merobek semua pakaiannya hingga hanya menyisakan celana dalamnya. Dia juga menjadikan gorden sebagai jubahnya. Mereka berdua pun tertawa sangat bahagia ketika melihatnya. Berpikir dirinya sebagai pahlawan super, Kapten Underpants segera pergi ke kota untuk membantu orang-orang. Namun apa yang dilakukannya sangat barbar dan malah mengganggu semua orang. Melihat itu, George dan Harold kemudian coba untuk menghentikannya, sebelum Kapten Underpants semakin membuat banyak masalah di kota. George dan Harold kemudian membawanya ke rumah pohon mereka. Di tempat itu mereka sangat kebingungan bagaimana caranya untuk mengembalikannya menjadi Mr. Krabs. Sementara Kapten Underpants ingin pergi dan kembali beraksi. Dengan refleks George pun langsung menyiramnya. Dan tanpa diduga hal itu bisa mengembalikannya menjadi Mr. Krabs. Ketika tersadar, Mr. Krabs pun sangat panik dan juga marah mendapati dirinya di tempat itu. Beruntung jentikan jari George bisa mengembalikannya menjadi Kapten Underpants. Kini mereka pun akhirnya mengetahui jika dalam kondisi basah bisa mengembalikannya menjadi Mr. Krabs. Sementara jentikan jari akan mengubah Mr. Krabs menjadi Kapten Underpants. Setelah itu mereka lalu mengembalikan Mr. Krabs ke rumahnya. Mereka cukup heran karena tak ada apa-apa di rumah itu, yang mana rumah itu terlihat sangat kosong. Mereka pun akhirnya mengetahui jika Mr. Krabs hidup sendirian selama ini. Pada keesokan harinya, mereka masuk sekolah dengan penuh gaya. Mereka pun langsung didatangi oleh Mr. Krabs, sembari membawa dokumen pemisahan kelas mereka berdua. Sesuai rencana, mereka lalu mengubah Mr. Krabs menjadi Kapten Underpants. Dengan demikian, dokumen pemisahan itu bisa mereka musnahkan. Di saat yang bersamaan, mereka sangat panik ketika bel istirahat tiba-tiba berbunyi. Semua para murid berhamburan keluar kelas. Mereka lalu meminta Kapten Underpants untuk berpakaian dan bertingkah layaknya Mr. Krabs, sekaligus bertindak seperti seorang kepala sekolah yang kejam. Saat berjalan menuju ruangan kepala sekolah, mereka bertemu dengan Edith. Edith menanyakan tentang kue yang dia berikan pada Mr. Krabs sebelumnya. Namun Kapten Underpants malah memuji kecantikan Edith dan juga mata birunya.
Mendengar itu seketika saja membuat Edith tersipu malu. Di ruangan kepala sekolah mereka sudah ditunggu oleh seorang pria tua. Dia adalah guru sains yang akan melamar menjadi guru di sekolah itu. Dia juga seorang penemu jenius yang sangat jahat. Dia sangat benci ketika anak-anak tertawa. Karena itu dia berencana ingin menghilangkan semua tawa dari anak-anak. Tapi konyolnya mendengar itu Kapten Underpants malah menerimanya. Sang guru baru pun langsung masuk kelas untuk mengajar. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Profesor P. Profesor P kembali memberitahukan jika dia sangat membenci tawa dan ingin menghilangkannya dari seluruh dunia. Sang profesor menjelaskan jika pada otak setiap anak terdapat bagian yang membuat mereka tertawa, dan bagian kecil itu disebut haha gupalamus. Selama bertahun-tahun dia sudah coba untuk menghilangkannya, namun hingga kini usahanya belum berhasil. Semua murid tak menyukai apa yang dikatakan oleh Profesor P, terkecuali dengan Melvin yang sangat antusias. Secara iseng George bertanya apa kepanjangan P dari nama sang profesor. Namun Profesor P tak ingin memberitahukannya. Karena itu George kemudian mulai membuat lelucon dengan nama sang profesor, yang seketika membuat semua murid langsung tertawa, namun tidak dengan Melvin. Sementara Profesor P sangat marah. Dia pun memerintahkan George dan Harold untuk pergi ke ruang kepala sekolah. Mereka berdua kemudian meminta bantuan Kapten Underpants untuk mengambil berkas milik Profesor P, karena mereka berdua sangat penasaran dengan nama aslinya. Setelah berhasil mendapatkannya, mereka akhirnya mengetahui nama asli Profesor P yang bernama Poopy Pants. Poopy Pants. Haleluya. Mereka berdua yakin jika nama itu bisa menjadi kelemahannya. Pada esok harinya, Profesor P melihat semua murid mentertawainya. Hal itu dikarenakan komik terbaru George dan Harold yang mereka baca, yang berjudul Kapten Underpants dan Misi Berbahaya dari Profesor Poopy Pants. Hal itu lantas membuat Profesor P kembali teringat masa lalunya. Pada waktu itu dia memenangkan penghargaan Nobel, berkat alat penemuannya yang bisa mengecilkan dan membesarkan semua benda. Namun ketika namanya diucapkan, semua orang malah tertawa dan berpikir jika namanya adalah sebuah lelucon. Hal itu lantas membuat Profesor P sangat marah. Sejak saat itu dia sangat benci dengan tertawa. Dengan rasa amarahnya, Profesor P kemudian membawa George dan Harold kepada sang kepala sekolah. Namun alih-alih memberikan hukuman, sang kepala sekolah malah mengatakan hal yang membuat Profesor P sangat kesal. Dari buku komik itu, Profesor P akhirnya menyadari sesuatu, yang mana Melvin adalah sosok di balik karakter bernama Anti-Humor Boy yang tak bisa tertawa. Profesor P kemudian mendapatkan sebuah ide. Sementara George, Harold, dan sang kepala sekolah kemudian membuat sebuah acara konyol untuk membuat semua murid tertawa dan juga bersenang-senang. Di lain sisi, Profesor P sedang bersama Melvin. Dia coba memeriksa apa yang ada di otak Melvin, sembari memperlihatkan video-video lucu padanya. Di saat Profesor P tertawa, Melvin tak bereaksi sama sekali. Melvin malah kebosanan dan tak mengerti kenapa Profesor P tertawa. Hal itu pun sangat menarik perhatian Profesor P. Dan ternyata setelah diperiksa, Melvin sama sekali tak memiliki hypothalamus pada otaknya. Karena itulah dia tak bisa tertawa sama sekali. Menggunakan otak Melvin, Profesor P berencana menghapus tawa untuk selamanya. Sementara di sekolah, George, Harold, dan semua para murid kembali bersenang-senang. Kapten Underpants bahkan mengundang karnaval untuk datang ke sekolah mereka. Pada hari itu, semua murid melakukan apapun yang mereka suka. Awalnya semua berjalan dengan sangat menyenangkan. Namun pada akhirnya George dan Harold harus berjuang keras untuk menjaga Kapten Underpants agar tidak terkena air. Semua pun semakin tidak terkendali ketika hujan turun dan membuat Mr. Crab kembali pada dirinya sendiri. Apa yang mereka takutkan pun akhirnya terjadi. Mr. Crab yang sangat marah langsung memisahkan mereka berdua di saat itu juga. George dan Harold lantas berpikir jika ini adalah akhir dari persahabatan mereka. Sementara di lain sisi, Profesor P dan Melvin mulai melancarkan aksi mereka. Mereka sudah siap untuk menguji senjata mereka yang bernama Toilet Turbo. Toilet canggih buatan Melvin yang sudah dipersenjatai dan juga diperbesar.
Menggunakan robot toilet itu mereka kemudian mulai menyerang kota. Para murid yang menyadari ada sesuatu di luar sekolah langsung melihat melalui jendela. Profesor P kemudian langsung menembakkan sinar laser ke arah mereka, yang seketika saja membuat mereka tak bisa tertawa sama sekali. Tak tinggal diam, George dan Harold mencari cara untuk menghentikannya. Beruntung Mr. Crab muncul di hadapan mereka. Mereka pun langsung mengubahnya menjadi Kapten Underpants. Kemudian Kapten Underpants bertarung melawan Toilet Turbo. Dan pertarungan mereka persis seperti apa yang digambarkan oleh George dan Harold. Sementara itu, George dan Harold diam-diam naik ke atas toilet raksasa itu. Mereka berdua kemudian coba menyadarkan Melvin untuk menghentikan kejahatan yang mereka lakukan. Namun Melvin malah mengadukan mereka berdua pada Profesor P. George dan Harold kemudian coba meminta maaf pada Profesor P. Tapi seperti biasanya, permintaan maaf mereka selalu dibarengi dengan lelucon, yang kemudian kembali membuat Profesor P sangat marah. Kapten Underpants yang sudah dikalahkan kemudian dimasukkan ke dalam toilet raksasa itu. Sementara George dan Harold akhirnya berhasil ditangkap. Profesor P kemudian coba menyinari mereka berdua untuk membuat mereka tak bisa tertawa lagi. Namun awalnya hal itu sia-sia, karena ukuran hypothalamus di otak mereka ternyata sangat besar. Tak mau menyerah, Profesor P kemudian menambah kekuatan pada sinarnya, yang secara perlahan membuat mereka mulai tak sadarkan diri. Seiringan dengan ukuran hypothalamus mereka yang mulai mengecil dan bahkan mulai menghilang, mereka kemudian berusaha memikirkan hal yang lucu. Namun tak ada satupun hal lucu yang bisa mereka ingat. Sementara Profesor P berpikir jika dia sudah menang. Setelah berhasil menghapus tawa dari seluruh bumi, Profesor P berujar jika dia akan pindah ke planet lain. Tak sengaja dia mengatakan Uranus. Tiba-tiba saja George dan Harold kembali tertawa ketika mendengar itu, yang mana Uranus adalah candaan yang pertama kali mereka buat di saat masih TK. Pada waktu itu mereka memplesetkan kata Uranus menjadi Uranus. Karena tawa mereka, robot toilet pun mengalami kerusakan. Semua anak-anak pun akhirnya kembali pada keadaan normal semula. Tak terima akan kekalahannya, Profesor P langsung menyerang George dan Harold menggunakan senjata penyusuknya. Mereka berdua pun berusaha menghindar. Namun sayang, Profesor P berhasil mengepung mereka berdua. George dan Harold kemudian berteriak meminta pertolongan. Untungnya teriakan mereka didengar oleh Kapten Underpants. Dengan cepat Kapten Underpants terbang keluar dari dalam toilet itu. Kini dia sudah benar-benar memiliki kekuatan super sungguhan. Hal itu berkat cairan hijau yang ada di dalam toilet itu. Kapten Underpants kemudian langsung menyerang Profesor P menggunakan celana dalam unlimitednya. Kapten Underpants akhirnya berhasil merebut senjata milik Profesor P. Tapi karena kecerobohannya dia tak sengaja membuat Profesor P membesar. Tak hanya itu, Kapten Underpants juga membuat dirinya sendiri mengecil. Sementara George dan Harold langsung mengambil senjata yang terjatuh tepat pada mereka. Mereka berniat mengembalikan Kapten Underpants pada wujudnya semula. Namun sialnya George salah sasaran dan malah membuat tangan Harold membesar. Harold kemudian saling berebut senjata itu dengan Profesor P. Sampai-sampai membuat senjata itu menembak secara acak. Beruntung salah satu tembakannya mengenai tangan Harold, yang membuat tangannya kembali pada ukuran semula. Secara kebetulan senjata itu terjatuh di tangan mereka. Dengan cepat Harold langsung menembak Profesor P, yang kemudian membuat Profesor P berubah menjadi sangat kecil. Harold kemudian menghancurkan senjata itu. Namun sayang Profesor P berhasil kabur dari mereka. Pada esok harinya di rumah pohon, George dan Harold dilanda rasa dilema. Mereka bimbang antara memilih Mr. Crab atau Kapten Underpants. Harold khawatir jika Mr. Crab kembali mereka tak bisa bersama lagi. Tapi George berusaha meyakinkannya dan berkata jika berpisah kelas tak akan membuat persahabatan mereka hilang begitu saja. Di tempat itu mereka pun saling bersumpah untuk menjadi sahabat selamanya. George lalu menghancurkan cincin hypno yang dipakainya, dan itu membuat Mr. Crab kembali menjadi dirinya sendiri. Mereka pun sangat bertanya-tanya kenapa Mr. Crab sangat pemarah, dan itu berbeda sekali dengan sifat dari Kapten Underpants.
Harold merasa jika hal itu dikarenakan Mr. Krabs sangat kesepian dan dia tak mempunyai teman sama sekali. Esok harinya mereka merencanakan sesuatu. Mereka membuat surat cinta untuk Mr. Krabs dan juga Edith, yang mana mereka berdua seakan saling mengajak berkencan satu sama lain. Dan ternyata itu membuat mereka sangat senang. Saking bahagianya, Mr. Krabs sampai mengembalikan komik buatan George dan Harold yang dia sita sebelumnya. Pada malam harinya, robot toilet turbo dibuang di tempat pembuangan sampah, hingga membuat cairan hijau di dalamnya tumpah keluar. Secara kebetulan tempat pembuangan itu berada tepat di samping sebuah restoran. Restoran yang sama di mana Mr. Krabs dan Edith sedang berkencan. Dari luar restoran, George dan Harold melihat mereka berdua sangat bahagia. Namun tiba-tiba, ratusan toilet jahat tiba-tiba bermunculan dan mulai menyerang semua orang. Melihat itu, Mr. Krabs pun sangat panik. Dia lalu meminta tagihannya pada pelayan restoran itu. Tak sengaja dia menjentikkan jarinya. Dan secara mengejutkan hal itu membuatnya kembali menjadi Kapten Underpants. Dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman, demikian alur cerita film Kapten Underpants. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang Mimin bawakan. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.